Perkenalkan, nama saya Rama Dewita M. Saragi dengan NIM 201501189 dari kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang respon imun. Tubuh kita memiliki pasukan yang kuat yang melindunginya dari berbagai jenis ancaman atau bisa dikatakan patogen. Ancaman ini bisa datang dalam bentuk cedera mekanis, masuknya kuman, atau masuknya partikel asing lainnya seperti debu. Pasukan pribadi ini disebut sistem kekebalan tubuh. Setiap hari kita menemukan sejumlah besar bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit lainnya. Kita tidak jatuh sakit setiap hari karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita berkeliaran di tubuh kita setiap harinya, siap untuk menangkal serangan apapun. Sistem kekebalan dapat secara luas dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif. Kekebalan bawaan atau kekebalan non-spesifik adalah pertahanan alami pertama tubuh terhadap pengganggu. Sistem ini tidak peduli apa yang mematikannya. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah penyusup dari memasuki tubuh, dan jika itu masuk, kemudian sistem kekebalan membunuh patogen tersebut. Itu tidak membedakan satu patogen dan lainnya. Komponen pertama dari sistem pertahanan ini adalah kulit. Setiap organisme yang mencoba masuk ke dalam tubuh akan dihentikan oleh kulit, organ terbesar yang melindungi kita. Kedua, ada selaput lendir. Cairan lengket dan kental ini menjadi lapis perangkap bagi setiap patogen yang berusaha melewatinya. Ini adalah hambatan fisik. Namun, di tubuh kita juga terdapat hambatan kimia, seperti lisozim di mata atau asam di lambung yang membunuh patogen. Saluran genitourinari dan tempat-tempat lain memiliki flora normal mereka sendiri atau komunitas mikroba. Ini bersaing dengan patogen untuk ruang dan makanan, dan karenanya juga bertindak sebagai penghalang. Garis pertahanan berikutnya adalah peradangan yang dilakukan oleh sel mast. Sel-sel ini terus mencari benda-benda yang mencurigakan di dalam tubuh. Ketika mereka menemukan sesuatu, mereka melepaskan sinyal dalam bentuk molekul histamin. Ini mengingatkan tubuh dan akhirnya darah mengalir ke area masalah. Ini menyebabkan peradangan dan juga membawa leukosit atau sel darah putih yang merupakan tentara seluler tubuh kita. Begitu mereka datang, semua kesakitan akan terlepas. Namun terkadang, patogen mungkin tidak seperti kuman, melainkan hanya benda seperti partikel debu. Tubuh masih menyebabkan reaksi kekebalan penuh terhadap patogen ini atau pengganggu tersebut, yaitu bagaimana reaksi alergi terjadi di dalam benteng tubuh kita. Leukosit adalah bagian terkhusus. Mereka memiliki izin akses ke semua bagian tubuh, kecuali ke otak dan sumsum tulang belakang. Leukosit terdiri dari banyak jenis, yang termasuk dalam sistem bawaan adalah fagosit. Sel-sel ini dapat berpatroli di dalam tubuh seperti neutrofil, atau mereka dapat bertahan di tempat dan menunggu isyarat bagi mereka. Neutrofil adalah sel yang paling banyak. Mereka berpatroli di tubuh dan karenanya bisa dengan sangat cepat pergi ke daerah yang bermasalah. Prajurit seluler ini membawa pembunuh sel yang tertular dan kemudian mati, yang mengarah pada pembentukan nanah. Ada juga yang besar atau disebut dengan makrofag. Sel makrofag ini hanya memakan patogen yang tidak diinginkan.
Alih-alih berkeliaran dengan bebas dalam darah kita, mereka dikumpulkan di tempat-tempat tertentu. Sel-sel ini dapat mengkonsumsi sekitar 100 patogen sebelum mereka mati. Tetapi, mereka juga bisa mendeteksi sel kita yang menjadi tidak baik seperti sel kanker akan dibunuh juga. Selain itu, tubuh juga memiliki pembunuh alami sel. Sel-sel ini dapat secara efisien mendeteksi kapan sel-sel kita sendiri menjadi ganas atau terinfeksi. Contohnya, seperti virus. NKC mendeteksi protein yang diproduksi oleh sel normal, disebut kompleks histocompatibility utama atau MHC. Pada dasarnya, setiap kali sel tidak normal, itu berhenti memproduksi protein ini. NKC terus bergerak, memeriksa sel kita untuk jenis defisiensi ini, dan ketika mereka menemukan sel abnormal, mereka akan mengikatnya dan melepaskan bahan kimia yang akan menghancurkan itu. Sel-sel terakhir dari sistem kekebalan tubuh bawaan kita adalah sel dendrit. Ini ditemukan di tempat-tempat yang bersentuhan dengan lingkungan luar, seperti hidung, paru-paru, dan lain-lain. Mereka penghubung antara sistem kekebalan tubuh bawaan dan adaptif. Mereka memakan patogen dan kemudian membawa informasi tentang itu ke sel sistem kekebalan tubuh adaptif kita. Informasi ini diproduksi dan dibagikan dalam bentuk antigen. Antigen adalah yang ditinggalkan patogen sekitar. Mereka adalah molekul yang ditemukan di permukaan patogen, dapat dideteksi oleh sistem kekebalan adaptif untuk menjadi pengakuan. Sel-sel dendrit meneruskan informasi ini ke sel T. Namun makrofag juga dapat melakukan fungsi ini. Sekarang ada juga sistem kekebalan adaptif. Sistem lebih efisien karena dapat dibedakan antara berbagai jenis patogen. Sistem kekebalan ini memiliki dua komponen utama, yaitu limfosit T dan limfosit B. Limfosit T ikut berperan saat infeksi terjadi sehingga menghasilkan respon imun yang dimediasi sel. Sel B ikut bertarung saat patogen telah masuk, tetapi belum menyebabkan penyakit. Ini disebut respon imun humoral. Beberapa sel T mengambil sinyal dari sel dendrit atau makrofag, dan dengan demikian disebut sel T pembantu atau sel T helper. Mereka melakukan dua tugas utama, yaitu membentuk efektor sel T yang pada dasarnya adalah yang berputar melalui tubuh dan memanggil kavaleri, yaitu sel darah putih lainnya. Sel T pembantu juga membentuk sel T memori yang menjadikan antigen ini untuk referensi di masa mendatang. Terkadang, beberapa sel tubuh kita tahu bahwa mereka telah terinfeksi. Pada dasarnya, daerah atau organ yang selnya sangat terinfeksi oleh patogen, maka sistem kekebalan tubuh sel T sitotoksik akan keluar. Sel-sel ini bergegas dan membunuh sel yang terinfeksi dan mati. Lebih lanjut, tubuh kita memiliki sel B. Mereka menghasilkan bahan-bahan kimia yang disebut antibodi yang pas pada antigen patogen. Banyak seperti bagaimana kunci dan kunci cocok bersama. Antibodi berkerumun di sekitar patogen dan bertindak seperti tang, memberi sinyal kepada makrofag untuk datang dan membunuh patogen yang ditandai tersebut. Sel B juga menghasilkan sel B memori saat mereka menemukan antigen. Sel memori B dan T bersama-sama mempertahankan catatan semua infeksi yang ditemui, dan dengan demikian memperkuat respon imun tubuh terhadap infeksi ini. Respon imun bawaan kita lebih cepat, spesifik. Ini mulai bereaksi dalam beberapa jam dan cukup kuat.
Namun, ketika hal-hal keluar dari sistem bawaan, meminta bantuan dari yang diakuisisi sistem kekebalan, sistem ini dapat memakan waktu berhari-hari untuk memasang respon. Tapi, lain kali tubuh menemukan patogen itu tidak akan membuat kita sakit. Singkatnya, setiap hari yang kita habiskan untuk hidup sehat adalah semua berkat sistem kekebalan tubuh kita. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.